Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Widya Anindita dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 29 akan menceritakan kisah Siti Masyitoh, si tukang sihir putri Fir'aun. Kisah Masyitoh disebut dalam sebagian hadis Rasulullah SAW tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Hadis tersebut datang dari Hamad bin Salamah dari Atta bin Sa'ib dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Al-Aqsa. Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum semerbak seperti harum kasturi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ini adalah harum Masyitoh, tukang sisir putri Fir'aun." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Masyitoh?" Masyitoh merupakan salah satu pelayan istana Fir'aun. Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masyitoh setia melayani istana. Ketika agama Ibrahim disampaikan Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun tak ada yang tahu keimanan Masyitoh, termasuk sang majikan. Hingga suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masyitoh dan keluarganya. Saat itu Masyitoh tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba, sisir di tangannya jatuh, dan tanpa sadar, asma Allah keluar dari lisan Masyitoh. "Allah!" seru Masyitoh spontan. Mendengarnya, putri Fir'aun sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masyitoh. Siapakah Allah itu? Jika Allah itu Tuhan, maka berarti Masyitoh siap dihukum mati karena telah menentang Fir'aun, ayahnya. Masyitoh tak juga menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas tubuhnya, ketakutan menderu hatinya. "Siapa Allah itu? Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku?" seru sang putri. Masyitoh terus bungkam, namun sang putri terus mendesaknya, hingga kepeladian pun datang dari diri Masyitoh. Ia tahu betul inilah saatnya keimanannya hendak diuji Allah. "Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam," jawab Masyitoh tegas. Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju ke kediaman sang ayah. Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masyitoh. Sementara Masyitoh mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapat hukuman Fir'aun. Fir'aun marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Masyitoh ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masyitoh pun pergi memenuhi panggilan raja. "Apa kau menyembah sesuatu selain aku?" tanya Fir'aun dengan suara menggelegar. Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya. Namun, tanpa gentar, Masyitoh menjawab ringan, "Ya, saya menyembah Allah. Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu," kata Masyitoh. Geram, Fir'aun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masyitoh, kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun, Masyitoh tak bergidik. Bertambah marahlah emosi Fir'aun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya, Haman, untuk mengeksekusi mati keluarga Masyitoh. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masyitoh dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat lubang besar untuk diisi air panas layaknya kawah bara dari gunung api. Ia bermaksud merebus hingga mati Masyitoh dan keluarganya. Tibalah hari eksekusi. Rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis hukuman ala Fir'aun. Masyitoh bersama sang suami dan 4 orang anak, termasuk 1 bayi yang digendongnya, telah berada di sana, siap menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melepuhkan tubuh mereka. Namun, hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman, apakah masih akan terus mengimani Allah dan enggan menuhankan Fir'aun? Namun jawaban mereka selalu sama, acap kali ditanya. Allah adalah Tuhanku, Tuhan Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah, sekalipun harus terjun ke kawah mendidih.
Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air yang mendidih. Suami Masitohlah yang pertama kali mendapat giliran. Tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih. Tinggal seonggok daging gosong tak bernyawa. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman terbahak-bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Masitoh terus di atas ketegarannya mengimani Allah. Setelah sang suami giliran anak-anaknya, satu persatu mereka dipaksa masuk ke air mendidih yang apinya menjilat-jilat. Semuanya dilakukan di hadapan Masitoh, hingga tinggallah tersisa Masitoh dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat, hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka diseretlah ia dan bayinya mendekati air yang teramat panas itu. Ketika hampir memasuki kubangan air, tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan pada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia, bayi yang baru lahir tanpa dosa. Masitoh pun menghentikan langkahnya menuju ajal. Ia terus saja memandangi bayinya yang merah dengan perasaan sedih yang mendalam. Melihatnya, Haman sempat berpikir Masitoh akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Firaun. Ia pun girang karena merasa ancamannya pada Masitoh berhasil. Namun, pikiran Haman salah, karena Masitoh tak pernah sedikit melepaskan keimanannya kepada Allah. Lalu, dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut, sesungguhnya surga menanti kita," ujar bayi yang digendongnya. Mendengarnya, kembalilah ketegaran dan keberanian Masitoh. Ia pun mencium anaknya, kemudian masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Masitoh dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh kepada akidah. Itulah tadi kisah wanita tukang sisir putri Firaun yang meninggal karena keteguhan imannya. Semoga kita semua dapat meniru keteguhan imannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.